everyone, welcome back to my mini vlog. Jadi kita lagi ada acara di sini, ada mau main juga. Cuman ya, yang datang. Di sini tuh kayak sendirian guys, nggak ada orang lagi. Cuman ya, it's okay, nggak apa-apa. Aku juga udah sering sih sendiri, cuman ya udah. Nggak apa-apa. Kita terlalu sering bilang nggak apa-apa, padahal ya sebenarnya nggak. Oke. Kita mau bahas tentang kesendirian sih. Kayak sebenarnya aku tuh paling takut banget sama kesendirian. Kayak apalagi kalau aku sendiri, sendiri. Kita pasti bakal pertama takut ya kan. Kayak gimana gitu dan sebagainya gitu kan. Terus apalagi orang tua ya pasti bakal lebih kayak yakin mau sendirian gitu. Dan karena aku perempuan juga gitu, jadi kayak pemikiran orang-orang terhadap aku tuh kayak, kamu perempuan loh, masa mau pulang jam segitu sendirian lagi, kamu perempuan loh, masa udah kesana kesini gitu, kamu perempuan loh. Jadi kita sebagai perempuan merasa didiskriminasi, karena ya bukan diskriminasi juga sih, itu juga bentuk kepedulian seorang dan masyarakat terhadap perempuan. Tapi menurut aku selagi kita mau hati-hati, selagi kita mau kayak membaur dan sebagainya, dan kita juga bisa memilah mana yang baik yang buruk gitu, insya Allah kita bakal tetap aman gitu sih. Dan salah satunya kayak aku sih, orang tua aku tuh khawatir banget sama anaknya, apalagi aku perempuan, dan yang paling ditakuti adalah kehamilan di luar nikah. Nah, kita akan bahas tentang itu. Kenapa orang tua aku bisa takut akan hal itu? Karena sebenarnya banyak banget hal yang memicu hal itu. Jadi orang tua aku lebih kayak, aku takut kayak kamu kayak gitu kan, tapi aku berhasil meyakinkan mereka bahwa hal ini tidak akan terjadi gitu kan. Karena aku sebenarnya nggak pernah pacaran atau dekat sama cowok. Karena menurut kayak aku punya cita-cita, punya impian, dan ketika impian itu ingin aku wujudkan, maka jalan satu-satunya adalah memutuskan hal yang bisa mengganggu hal itu. Salah satunya adalah pacaran. Kenapa aku menganggap bahwa pacaran itu mengganggu masa depan kita? Gitu, bukan mengganggu ya, tapi lebih ke kayak menghambat. Karena kayak kita manusia, kita nggak bakal pernah puas dengan apapun. Contohnya dalam pertemanan aja, aku memiliki pertemanan yang sempit. Jadi kayak bener-bener temenan ya udah sekedar ngobrol atau omong biasa gitu, nggak ada kayak guyonan atau apa. Kalau misalnya guyonan itu biasanya kita udah merasa aku udah akrab sama dia dan sebagainya, itu baru aku mulai pembicaraan yang lebih serius dan intens gitu. Tapi kalau misalnya untuk pertemanan biasa ya aku biasa aja gitu, karena menurutku nggak semua orang itu bisa dijadikan teman, kayak sahabat lah. Tapi semua bisa dijadikan teman, tapi nggak semua bisa dijadikan sahabat. Dan bedanya teman dan sahabat itu, kalau teman ya udah jadi kita ngobrol biasa gitu, tapi kalau sahabat lebih ke kita ngobrolnya tuh intens gitu sih. Nah itu aja kadang-kadang membuat aku capek ya, kadang-kadang dengan pertemanan, hubungan dengan manusia, saudara, keluarga dan sebagainya, kita pasti bakal punya masalah. Dan masalahnya tuh kayak entah dalam kondisi marah, merajuk dan sebagainya gitu. Dan dalam dunia pacaran kita kan pasti bakal berkomunikasi lebih intens, intinya kan intens dan sebagainya gitu. Nah kan manusia itu diciptakan untuk menguji kita, untuk memberikan kita rasa kecewa, rasa marah dan sebagainya. Nah disitulah pikiranku bahwa pacaran itu bukan hal yang baik untuk aku sekarang gitu. Karena aku tipe yang masih gampang kalut, masih gampang marah, masih gampang mutung. Itu paling banget guys, mutung. Kalian tahu mutung gak sih? Kayak ngambek gitu. Jadi ketika aku ngerasa kayak gitu, aku ngerasa pacaran itu malah menghambat gitu. Bahkan suka sama seseorang itu menghambat aku untuk berkembang lebih maju lagi. Jadi caranya adalah aku nggak pacaran, kayak aku cuma mikir tujuan aku apa sih kesini, tujuan aku ngapain gitu juga. Tapi dalam kehidupan yang panjang ini guys, gak mungkin kalau kita nggak jatuh cinta. Kita pasti bakal jatuh cinta, entah itu pada orang yang sama, entah itu pada orang yang sama, ataupun pada orang-orang yang berbeda setiap waktu. Tapi itulah cinta, dan cinta adalah perjalanan panjang di mana kita menelusuri hidup dan
dan semuanya tentang kehidupan. Jadi ya udah gitu loh, selesai. Sesimpel kayak kita tuh kayak hidup dulu, hidup jalani saja, dan jangan berpatok sama satu hal atau satu perasaan, karena menurutku perasaan itu nggak valid ya, nggak valid. Jadi kayak aku juga sadar bahwa cinta itu kayak apa ya, dinamik dan berubah-ubah. Kayak definisi cinta itu banyak kan, jadi kita juga bingung gimana. Tapi satu yang paling pasti menurut aku pribadi ya, cinta yang sesungguhnya adalah suamimu nanti. Jadi sepanjang apapun perjalanan cinta, tapi cinta sejati adalah tetap suami. Jadi see you guys next time, dadah.